kasusnya Mbak. Saya dikira mau membakar rumah orang. Berarti tamu yang tadi sampai malam itu? Iya. Pantesan di telepon nggak ngangkat-ngangkat. Itu ya teman-teman ya. Usahakan siramnya itu di siang hari saja. Ya. Kalau pas kebenaran kena di badannya biasanya itu timbul percikan api. Ya. Kalau malam hari yang saya takutkan kejadian ini terulang kembali. Dikira saya mau membakar rumah orang. Saya bingung jawabnya itu. Nah, Pak Hansip loh yang datang loh. Sama Pak RT. Sama Pak RT. Oh ya saya lagi kasih ceritanya seperti ini Pak. Oh, ya harusnya itu ngomong Mas. Membahayakan sekali ini kalau seperti ini gitu. Ya alhamdulillah setelah ya mungkin adem sama adem akhirnya permasalahan ini clear, selesai. Ya, yang saya harapkan seluruh semua ya mohon ya seperti itu, jangan sampai kerjasamanya lah. Kalau bisa ya di siang hari saja nggak apa-apa. Kalau malam hari pas nggak kena sih ya alhamdulillah. Ya, maksudnya yang takut kan dia lagi melanggeran kena gigi loh, apa sih kamu loh kosong. Wah itu teman-teman ya. Terus itu yang pertama, yang kedua, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kalimat sadar. Betul. Ingat ini teman-teman ya, jangan sampai tombak pesantren waktu dulu itu terulang kembali dengan air kalimat sadar. Mas Kasek, itu kenapa tinggal pinjam tombak pesantren semua permasalahan itu selesai? Tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui. Contohnya sudah terkena sakit bertubi-tubi kelas kakap, cuma disiram air kalimat sadar, tentunya belum tentu kuat. Nah itu ya, atau mungkin bekas rumah pesugihan yang benar-benar sudah sangat akut Mbak. Oh ya kenapa sadar ini? Lah aku ini ajek. Nah berarti kan belum pas atau belum jodohnya. Kembali lagi ya, itu hanyalah air wasilah datang dari Gusti. Oh, yang itu tolong digarisbawahi. Terus ada yang bingung juga cara menggunakannya bagaimana Mas? Tinggal disiramkan di pojokan rumah atau mungkin dilobangi botolnya, Siram muter ya. Siram muter. Ya, itu ya himbauannya teman-teman. Yaitu yang nomor satu, tolong diperhatikan baik-baik lah. Jangan sampai kasus ini malah terjadi kembali dan saya harus dibingungkan dan direpotkan untuk menjelaskan kepada mereka. Kembali lagi ke lokasi Gedung Gereja pada malam hari ini. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Di belakang ini yang gerbang ini dulunya itu tempat pasien atau paranormal atau dukun, tempat praktek dukun. Di mana dukun ini informasinya tempo dulu itu sangat viral ya Mbak. Ya. Ini halaman luas ya. Sampai ke sana itu dulu untuk pengantrian para pasien-pasiennya. Nah, sudah 4 tahun ini katanya mbahnya itu sudah meninggal dunia. Akan tetapi dari meninggalnya mbah ini itu meninggalkan sebuah bekas-bekas yang mungkin bisa dikatakan itu kurang nyaman di keluarganya. Baik istri yang ditinggalkan ataupun mungkin anak-anaknya teman-teman ya, sehingga keturunan dari mbahnya itu tidak ada satupun yang mau menempatinya kecuali tinggal satu batang kara istrinya. Dan itu juga kondisinya sudah yang mungkin sepuh ya, sakit tua ya, dan gak ada yang nemanin itu yang pantasnya itu. Beliau ada di rumah ini teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika nanti suaranya kita nggak boleh keras-keras dikarenakan mengingat ibu yang sudah sakit atau sudah tua yang takutnya mengganggu. Nah datangnya tim siar jalanan ini atas perintah dari anak laki-laki baroknya ya, untuk Mas sebenarnya ada apa sih di rumah saya, kok seringkali mengganggu seperti ini ya, banyak lah intinya informasinya seperti itu. Dan katanya Mbak Kartaji sudah mengecek ke sini, katanya ada pimpinan yang meminta apa namanya ya sesembahan yang biasa rutinitas dilakukan oleh mbahnya. Nah, bagi para paranormal mbah
ya dukun apa lagi kami dua ya jika jenengan itu memelihara suatu benda barang yang mungkin itu meminta sesembahan setiap hari atau setiap bulannya, ketika jenengan mungkin merasa sudah tidak kuat lagi fisiknya atau tidak memakainya, tolong diputuskan dulu, jangan sampai ya mohon maaf sampai meninggalkan bekas yang menyakitkan bagi anak cucunya, seperti itu ya, himbauan saja. Karena saya yakin banyak yang menonton itu dari paranormal yang WA saya juga banyak. Karena saya jadi tahu, kita langsung saja mengecek lokasi. Masuk dulu, masuk ke tempat dulu nggak boleh gitu, Pak. Assalamualaikum. Oh, ini saya mau klarifikasi ya, Mas Dana. Kemarin ada komentar yang Pak Artaji kok kemarin lemas banget, kenapa? Iya betul sekali, saya sangat lemas Karena meninggal itu ya. Itu anak kecil, saya melihatnya anak kecil itu kasihan banget. Jadi itu ya, itu dok ya. Saya lihatnya mungkin terus tekan hati lah. Iya, Malam. mengingatkan banget itu. Dan ya. Mesti yang komen itu cewek itu mukanya dijawab. Ya. Di sini aku mbak dulu mbak, katanya mbak tempat untuk pasiennya mbak. Iya, ini untuk tempat para pasien. Dulu kita berarti ini juga udah dicat katanya berapa berapa Sebenarnya sih saya nakal-nakal. ini udah di hapusin sampai dicopot-copotin itu loh. Ini kan nempel dari tombak. Nah ini Itu pada tombak ruak. ya Pak. Iya, ini untuk buat satu persatu kan masuk ke sini. Itu cekannya. Wah, oh ya, saya mau menunjukkan satu nih, Mas Bur. Ya, jadi beliau ini memiliki banyak pengikutnya sehingga itu dibuatkan seperti kolam penggemblengan. Murid-muridnya itu sering digembleng di sini. Suruh berendam. Ya, ini yang ada IP-nya di sini nih. Yang lampunya nyala. Oh, lampunya nyala. Biasanya mungkin dari basic banget pak. Jadi biasanya maksudnya. Kalau sini kan dekat banget. Kalau pohon itu pasang pak. Bismillahirrahmanirrahim. Paranormal. Dukun. Kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya mau mengucapkan energi orang semuanya terbuka. Sampai toiletnya berapa? Toiletnya banyak banget. Soalnya pasiennya banyak sih ya. Iya. Tapi bekas alat-alat Ada penduduk hari-hari. alat-alat ritualnya udah diberesin semua ya Mbak? Sudah dibuang semua sama anaknya. Cuman kan yang murca itu nggak ketemu. Nah, anggap caleng. Iya, caleng itu berarti babi. Iya. Apa bukan? Itu apa namanya? Babi ngepet. Babi ngepet, Mbak. Bukan sih, bukan. Ayo Mbak, ya. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
bisa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ta'ala Illahi anta maksudullah nanti. Assalamualaikum. Siapa kalian semua di? Siapa kalian? Saya adalah pengikut apa? Saya menjalankan tugasnya. Biasa menjalankan tugasnya. Siapa kau? Saya selama ini diberi makan dan minum sama apa akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun ini saya sudah tidak diberi makan lagi. Nah, kau sendiri? Jatah saya. Jatahmu apa? Saya selalu diberikan sesajian yang Kau minta sesaji. Ini darah. Kau minta apa? Darah apa yang kau minta? darah ataupun manusia. Tak kemayan atau basi semua. Kalian mau memberikan makanan itu, cepat berikan makanannya. Sementara kau minum kopi ini dulu ya. Kamu kasih air ini. Nah, kau sudah minum kan? Saya harus melakukan apa untuk kalian? Seperti ini. Kau tahu silsilah tempat ini sampai akhirnya kau kehausan di sini. Tentu, saya sangat mengetahuinya. Bisa kau ceritakan sedikit informasi mengenai tempat ini berdiri sampai akhirnya kalian itu kehausan darah di tempat ini. Dulu, apa bertempat tinggal di tempat ini? Kau pengikut manusia. Benar sekali. Lah kau sampai tinggal di tempat ini. Saya yang dipeliharanya. Kau belum bentuk hewan.
tugasmu apa sama Abah yang selama ini merintah kamu? Tugasmu apa? Saya selalu diberi tugas. Tugasnya apa? Berarti santet. Kamu apa? Saya membantu apa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang akan datang dan untuk menyelesaikan semua permasalahan manusia-manusia yang meminta bantuan dari Abah. Nah, yang jadi pertanyaan satu, apakah ada bangsa kalian yang di sini tugasnya untuk memperlancar rezeki? Ya, kan biasanya ada orang datang, saya ingin rezekinya lancar. Ada atau tidak? Itu ada bagiannya sendiri. Ya, saya ingin bertemu dengan mereka yang bagiannya memperlancar rezekinya orang. Kau ingin bertemu dengannya? Ya, kok bisa? Baiklah, saya akan memanggilnya. Silakan. Mbah, mbah, mbah. Itu ada apa, mbah? Allah. Kau lihat hewan apa itu tadi? Itu yang kau minta tadi. Ah, pelancar rezeki. Iya, Maksudnya pesugihan babi ngepet. Mengadakan uang. Oh, bisa juga untuk mengadakan uang. iya. Saya pengen bertanya banyak hal terhadap makhluk yang ditugaskan sama Abah bagian pelancar rezeki. Tolong panggilkan pasukan geraganya. Kameranya maju bae, Mas. Kayak wujud babi apa ya? Ya, terima kasih. Aku boleh pergi. Nanti urusan kita belakangan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kau anak dari apa? Apakah kau anak dari apa? Bukan. Saya saudaranya. Apakah apa sudah menyerahkan kau untuk saya makan? Untuk kau tumbalkan? Nah, saya malah justru ditugasi untuk menjumpai kalian. Bagaimana kabarnya? Kami semua sangat kelaparan semenjak ditinggal mati sama apa? Iya. Tapi ini nanti ada sesuatu yang sudah dipersiapkan sama Abah untuk kalian. Jika kamu itu mau menjawab pertanyaan saya. Apa yang ingin kau tanyakan? Saya membutuhkan anak dari apa untuk membayar semua ini. Di mana anak-anak apa? Anak-anak apa pergi dan mana? Kau yang ditugaskan untuk apa? Saya tugaskan untuk mempelancar rezeki pasien-pasien yang datang ke tempat apa. Dengan cara apa kau melakukan itu? Tentunya banyak cara untuk saya melakukan hal itu. Contohnya? Tentunya saya dapat memenangkan berbagai hati manusia ataupun untuk meluluhkan hati manusia untuk diajak kerjasama. Terus apa lagi yang kau buat dengan memperancar rezeki itu? Saya mendekatkan orang yang saya pilih itu kepada orang-orang yang akan memberikan rezeki, memberikan pekerjaan, dan dengan mudah manusia itu akan mendapatkan pekerjaan dan uang. Bisa nyari uang emang ya?
Ya, terus rezeki kan sudah ada yang ngatur, kok bisa kau ikut campur? Memang rezeki sudah ada yang mengatur. Akan tetapi datangnya rezeki itu tidak ada yang tahu bagaimana caranya kita berusaha untuk mendekatkan rezeki itu. Rezeki memanglah sudah diatur seberapa banyak di bagian setiap manusia. Jika rezeki dari manusia itu sudah habis, maka tinggal jatahnya dia akan mati. Saya hanya ditugaskan untuk mendekatkan rezeki itu. Saya membantu untuk mendekatkan. Jika manusia itu sedang bekerja sama dengan orang, orang itu sangat susah untuk diajak kerjasama. Disitulah tugas saya untuk masuk ke dalam pikiran orang itu dan mempermudah kerjasama itu berjalan. Oh, itu bukan tugasnya memperlancar rezeki, tapi kamu meluluhkan hati. Saya di sini memperlancar rezekinya. Bukan yang memberi rezeki. Saya mengetahui. Saya akui kau banyak mengetahui mengenai hal itu. Bukan saja di sini. Ya. Memang benar. Saya bukan pemberi rezeki. Nah, saya cocok dengan kamu itu. Terus, Saya hanya membantu manusia yang menginginkan saya, yang datang ke tempat apa untuk memperlancar rezekinya. Saya membantu hal itu. ya, saya cocok dengan kerjamu. Terus ada nggak kira-kira di makhluk suruhannya Abah yang di sini itu bagian apa Mbak yang menarik? Ya bagian ini apa? Sakit. Yang santai ini tadi memperlancar rezeki. Apa saja yang bisa dilakukan? Penyembuhan. Banyak sekali. Apa bisa melakukan banyak hal. Memperlancar rezeki. Memperlancar rezeki. Terus, Penggandaan uang. penggandaan uang. Kok bukan bagiannya? Saya bukan bagian itu. Saya ingin bertemu dengan dia, bisa nggak? Tentunya. Apa yang apa berikan untuk kami semua? Apakah kau mau menyerahkan anaknya? Anaknya Ya akan senang. tumbal. Itu tunggu. Nanti kan saya harus bertanya dulu. Saya mau jadi penerus Abah ini loh. Orang lantarin mau jadi caleg. Oh iya. Kok keluar panggil makhluk yang bagian tadi itu? Penggandaan uang. Ya. Baik. Saya ingin membuktikan apa penggandaan uang itu ada. Keluar. Lupa namanya siapa. Ditanya ini. Nih, bagi yang masih percaya dengan penggandaan uang, saya yakin jin ini akan berbicara jujur mengenai penggandaan uang atau sering dikaitkan harta peninggalan Soekarno ada ya, Pak? Uang Soekarno, harta karun dari kerajaan Majapahit, harta karun apa dan lain-lain intinya. Ya, kita akan tanya langsung kepada makhluk yang bidangnya bertugas untuk menggandakan uang. Kita juga udah pernah Pak, Apa? penggandaan uang. Iya, itu sebenarnya uang itu ada ya, tapi tidak bisa pernah dipakai. Karena apa? Di bawah itu jadinya daun. Ya. Iya dulu ya. Emas itu ada, tapi itu hanya manipulasi saja. Tasakulnya itu, Mbak, dikasih emas, tiba-tiba dibuka jadi cacing. Itu pun berfungsi bagi mereka yang memang sudah terbuka mata batinnya, Mbak. Bagi mereka yang tidak mohon maaf, kurang peka dalam hal itu, dia tidak bisa pernah melihat bahwasanya benda yang di depannya itu seperti yang jin itu bicarakan. Contohnya, kita orang nggak pernah belajar dunia spiritual. Dikasih Celeng mas. yang isbelihun. Ini Celengnya sih? celeng kudik. orang anu wujud. Kita lanjutkan tadi. Is, aku nembangnya. Ini penting ya. Sampai mana tadi? Saya sampai lupa Gundala. Penggandaan uang. Penggandaan Kita uang. bisa melihat uang itu ketika kita bisa setidaknya sudah mempelajari sedikit mengenai ilmu spiritual atau ilmu hikmah.
baru kita bisa melihat uang. Tapi bagi yang benar-benar awam dengan hal itu, daun tetaplah daun, tidak pernah bisa wujud dalam hal itu, karena itu manipulasi dari jin. Mana ini saya tunggu lama banget, celengnya tebal kok. Tiliki baikun, tiliki dulu. Kamera ngarepnya nih. Dhuwur banget. Ini sih. Celeng. Loh, kalau ini pintunya tembus. Kalau ini yang celengnya tadi di sini ya. Lari mas, ke sana. Hah? Mau ke Bembah? Mau ke Bembah? Bis beli. Jangan apa-apa nih, udah tiba kok Bun. Siapa yang memanggil saya? Nah. Siapa namamu? Dirwasa. Ponakan, saya temannya Abah. Apa katanya? Sudah menitipkan sesuatu kepadamu. Iya. Apa bertahun-tahun sudah tidak memberikan sesuatu pada kami? Kami menuntut agar anaknya itu dibuatkan kepada kami. Tenang saja, itu urusan nanti. Yang penting ini saya mau ngobrol dulu dengan jenengan. Barangkali nanti kita nyambung ngobrolannya. Sekarang kau kan jadi pengikut saya nanti. Apa yang kau inginkan? Oh, kalau kau ikut saya tinggal duduk manis ngopi, nanti udah dikasih tumbal. Duduk santai. Kau sebagian siapa dan apa? Saya ini berarti kakek dari Abah sama kakek saya itu sama-sama kakek. Sama-sama Buya. Iya kan? Berarti kau saudaranya. Iya. Kakeknya Abah sama kakek Sama-sama saya, kakek-kakek. sama kakek saya juga sama kakek. Iya. Duduk. Apa? Kok tugasnya yang menggandakan uang? Enggak. Saya ditugaskan oleh Opa untuk menggandakan uang. Cara kerjamu bagaimana? Saya mau nyeleksai Nyelesain masalah ini. menyeleksi dulu ini. Tugas saya sangatlah gampang. Apa? Saya hanya bertugas untuk menggambarkan harta yang sangat banyak kepada mereka semua yang menginginkan uang itu dalam jumlah yang banyak dan cepat. Berarti kau mempermainkan otaknya. Saya tidak mempermainkan otaknya. Saya hanya mempermainkan penglihatannya. Oh, iya. Lah, kok bisa tahu apa yang dia inginkan banyak atau enggak? Berarti kan kau bisa membaca otaknya. Saya mengetahui jika setiap manusia menginginkan penggandaan uang, itu tentunya mereka menginginkan harta yang dalam jumlah banyak, bukan sedikit. Jika mereka menginginkan uang yang sedikit, tinggal mereka berjualan saja. Berarti penggandaan uang itu enggak ada. Tidak ada. Di sini hanya apa yang untung dalam permasalahan ini. Untungnya apa? Apa mendapatkan uang dari pasien-pasiennya untuk mengumpulkan sebuah uang dan nantinya akan digandakan, dan itu memerlukan banyak sekali proses syarat. Contohnya, jika kau menginginkan uang dalam jumlah yang sangat banyak, misalkan kita sebut saja 10 miliar, Iya. dia harus memiliki modal paling tidak 10 sampai 50 juta. Oh ya. Duit Setelah- asli. Benar. Setelah itu, apa akan menyiapkan tempat ataupun wadah yang nantinya akan saya manipulasi penglihatan dari manusia yang ikut dalam apa, dalam bentuk uang. Akan tetapi nantinya Iya. uang ini akan diambil setelah melakukan berbagai proses selanjutnya.
Lah prosesnya itu nggak ada selesainya. Benar sekali. Itu adalah permainan dari Abah untuk mendapatkan uang dengan cepat. Saya di sini hanya membantu Abah dalam hal itu. Berarti ini contohnya, korban nanti akan dilihatkan uang banyak. Nah, Ini belum bisa dipakai. benar. Ini pakainya ketika sudah mencapai syarat kok berapa itu. Benar sekali. Di sini hanya tinggal Abah bagaimana Abah mempermainkan mereka sampai Abah mendapatkan untung yang banyak. Paham? Ngerti Tuh, kan? manipulasi. Penggandaan uang. Berarti kalau saya jadi apa? Berarti caranya seperti itu. Benar, jika kau ingin melanjutkan pekerjaan Abah, itu sangat mudah. Sedangkan kau adalah keluarga dari Abah, kau sudah mengenal saya. Saya dapat membantu dirimu. Yang terpenting, saya diberi makan. Cocok. Ya berarti saya hitungannya sama Abah itu saudara apa ya? Kakek saya sama kakek Abah itu sama-sama kakek-kakek. Saya tidak peduli mengenai hal itu. Dan saya pun tidak mau pusing memikirkan hal seperti itu. Jika kau memang putusan ada Abah yang ingin memberikan saya makanan, saya akan siap membantu. Nah, lagi ada nggak yang ditugaskan sebagai pesugihan? Pesugihan Iya, di sini ada nggak? biasanya untuk penglaris dagangan. Oh, penglaris dagangan ada nggak? Ada. Kau silahkan keluar. Saya mau tanya kepada sang penglaris dagangan. Kau tidak mau bersama saya? Oh iya, kamu udah masuk ditulis ini. Kamu masuk, Santi. Udah masuk anggota. Masuk anggota saya. Tinggal Apa yang Abah titipkan kepada kalian untuk memberi makan kami semua? manusia tingginya 10 meter. Dan Mana ada, tidak ada. apa ya, Pak? Kepala kebo Setiap bulannya. setiap hari. Benar, awas kau jika kau tidak memberikan kepala kerbau setiap hari. Oh, tenang saja. Malah setiap jam nanti kasihnya. Cepetan, yang itu tadi penglaris dagangan. Baiklah, saya akan memanggilnya. Bisa itu. Nah, apa yang udah jelas ya teman-teman ya. Tuh, caranya seperti itu. Kita biar mereka jujur, kita berpura-pura mau memelihara. Bahwasanya penggandaan uang yang dilakukan oleh oknum itu dilakukan seperti itu, hanya sihir mata saja. Jadi kita sudah menyetok memberikan uang 10 juta dilipat gandakan menjadi 10 miliar, contoh tadi yang diceritakan. Berarti kan persyaratan-persyaratannya hanya alasannya Ya, Abah saja ya. Sang akhirnya dukun ya. kita dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu ditunjukkan uang banyak, yang akhirnya ini uang belum bisa dipakai, ini Harus memerlukan ada syarat Syarat. 1, 2, 3 sampai 1000, akhirnya nggak jadi. Uangnya itu nggak bisa dipakai ujung-ujungnya. Karena apa? Ya nggak mungkin. Akhirnya apa? Sampai sendiri yang menjadi penggandaan uang, uangnya pada hilang. Lebih baik kalau punya uang disimpan baik-baik. Jangan memilih lebih banyak, tapi dengan jalur Assalamualaikum. Salam. siapa namamu, Tuan? Dirwan. Irwan. Saya sama Abah itu kakek saya dengan kakek Abah sama-sama kakek-kakek. Tunggu dulu. Kau dengan kakeknya Abah sama-sama. Kakek-kakek. Ya memang benar sama kakek-kakek. Oh, berarti pintar. Kau yang katanya mau memberikan kepala kerbau setiap hari dan mau memelihara kami. Iya, kan Abah udah pensiun sih. Udah mati dia. Oh iya, Mati. tahu dari mana kamu? Ya, selama ini saya sudah tidak beri makan. Dan saya sedang mencari anaknya, akan tetapi anaknya tidak mau pulang ke tempat ini. Yang ada hanya tinggal istrinya. Buat apa saya makan istrinya? Kenapa sih nggak mau sih? Saya nggak mau, tidak suka. Kenapa? Istrinya
pada waktu Abah masih hidup, istrinya sering bermain dengan laki-laki lain. Apa ya? Ya, Sekarang lagi sakit, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. jika kau ingin berbicara dengan saya yang sopan, jangan buang angin sembarangan. Siapa yang Bakar tajin. ini? Bukan saya. Bukan. Deh, katanya kau yang bisa bikin laris dagangan. Jelas, Nih, saya bertugas untuk membuat penglaris dagangan. tapi kan saya bingung nih. Kalau saya memelihara kamu, ya, lah, kenapa kamu bisa mengelaris dagangan? Saya bisa dua sekaligus. Apa? Saya bisa digunakan untuk mempenglaris dagangan dan juga untuk menutup musuh yang menjadi dagangannya. Untuk membangkrutkan. Oh, membangkrutkan. Nah, Caranya seperti apa? Jika memang kau bisa, lebih baik saya nggak usah tugaskan kau ke orang lain. Lebih baik kau untuk melaris dagangan saya Masuk saja. sini aja ya. Masuk sini bisa tak pakai. jelas sekali. Itu terlalu mudah untuk saya. Silakan, silakan. Sebenarnya saya itu gampang sekali. Ya, kerjanya ya apa coba? Jika setiap manusia yang datang ke tempat paranormal seperti apa, Ya. itu sudah pikirannya terfokuskan ataupun dimanipulasi oleh kami semuanya. Ya. Jika manusia berpikiran hal yang buruk di setiap harinya, tentunya yang akan datang kepada dirinya itu setiap hari adalah hal-hal buruk. Mindset. Saya tidak tahu apa itu. Saya yang kedua, pada saat misalkan pasien dari apa jualan Tahu. sembako Tahu. kecil sekali, buat apa jualan tahu digunakan untuk penglaris? Kamu nggak tahu jualan tahu kalau teron-teronannya. Kayak Kayak. Kita didik pedesaan saja. Ya. Jika pasien dari Abah datang ke Abah dan meminta kepada Abah untuk dagangannya dilariskan ataupun meminta penglaris terhadap Abah, Ya. tugas saya itu sangat gampang sebenarnya. Apa? Saya hanya membuat pandangan para manusia-manusia yang melewati toko Abah itu serasa bercahaya dan banyak sekali barang-barang yang ingin ia beli ada di tempat itu. Ya. Karena setelah masuk ke dalam toko itu, saya hanya sedikit meracuni pikiran-pikiran manusia agar mereka mau mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangannya. Akhirnya berarti lari. dipengaruhi Pikirannya, Pak. pikirannya. Mungkin setelah keluar dari toko itu, bisa saja orang yang setelah membeli barang itu bisa berpikir, buat apa saya beli seperti ini? Saya beli seperti ini kan saya tidak suka. Nah. Bisa juga seperti itu. Jika toko yang datang kepada Abah itu ada pesaingnya, saya dengan mudahnya membuat toko itu tidak terlihat Oh, ditutup. oleh para manusia, sehingga jika ada warga yang ingin datang beli ke tempat itu kelihatannya tutup. Saya dengan mudah, air apa itu? Silau. Pikirkan di sini. Pikirkan di sini. Oke. Air kalimat setan yang buruk. Ya, terus. Setelah saya menutup warung pesaing dari pasiennya apa, otomatis dia akan beli terhadap warung itu. Lah, karena banyak pembeli yang datang ke warung itu, manusia ini berpikiran, benar ini, saya sudah laris dagangannya. Berarti Abah memang bisa. Manjur. Benar sekali. Ya, ya. Paham, paham. Terus bagian apa mereka, Pak? Bagian jabatan Wah, Jabatan. bisa diterima jadi PNS. Diterima jadi cuma nyalon. Iya.
paling banyak itu lurah biasanya. Lurah bagaimana? Sebenarnya seperti ini. Jika pasien apa menyalonkan diri untuk menjadi kepala desa ataupun lurah, Ya. itu tugasnya itu sangat gampang. Apa? Pada saat pencoblosan, saya hanya membuat para manusia itu penglihatan kabur, Ya, terus. sehingga yang dilihatnya hanya ada satu itu saja. Oh, berarti kabur badannya bos. Ketonnya padang guru gitu loh. Misalkan Ada 3 nomor. Misalkan kamu mau memilih orang yang bukan dari Abah minta bantuan. Ya. Nah, kamu itu sudah diberi apapun tidak mau. Kamu masih bersikeras, bersikeras memilih lawan dari orang Musuhnya, itu. Ya. Saya hanya membuat pandangan dari dirimu agar orang yang ingin kau pilih itu menyerupai orang yang datang terhadap Abah, sehingga kau tidak memilih itu, dan saya mengganti gambar yang ingin kau pilih Oh. dengan gambar yang datang ke Abah. Pinter banget, Pak. Itu sangat mudah. Mempermainkan penglihatan. Benar sekali. Cerdas. Ada juga sebenarnya, tentunya pemilihan lurah di setiap desa itu banyak sekali menggunakan dukun-dukun dari berbagai tempat. Ya. Dari setiap lurah saja, tidak hanya satu. Nah itu mengalahkannya gimana? Ada yang menggunakan dengan cara uang dirubah penglihatannya dengan jumlah yang kecil. Musuhnya itu uangnya yang diberikan itu jadi Kelihatannya kecil. kelihatannya kecil. Benar sekali. Misalkan musuhnya memberikan uang 500.000, kita bisa rubah dengan 50.000, 5 lembar menjadi 10 lembaran, jadi 50. Bimbang. Sangat mudah tugas seperti itu. Itu tugas kamu bukan? Saya bisa melakukan itu karena saya ahlinya pesugihan, pelarisan, dan memanipulasi pandangan setiap manusia. Ya. Terus apa lagi, Mbah? Biar kelihatan cantik. Susuk. Buka aura. Buka aura, tok aura. Itu bukan tugas saya. Oh, itu bukan tugasmu. Ya, sebenarnya saya bisa, tapi saya paling malas melakukan hal itu. Ya, yang kau tahu saja. Kira-kira. Setahu saya bisa. Kalau saya yang melakukannya, Ya. tentunya apa akan menanamkan suatu benda di dalam tubuhnya. Emas contohnya. Nah, dan disitulah tempat saya untuk membuat wanita itu terlihat cantik. Dengan cara apa membuat cantik? Sebenarnya dia merasa cantik hanya untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Kalau untuk orang lain, dia hanya kelihatan sedikit bercahaya. Tapi jika orang yang memiliki ilmu melihat wanita itu, Menjijikan. malah menjijikan. Bedanya itu ya. Bedanya di situ. Berarti percaya diri yang naik. Benar. Gara-gara benda yang ditanamkan. Tentu. Padahal benda itu apa? Ada fungsinya apa enggak? Tidak, itu hanya untuk tempat saya. Enggak ada fungsi. Ya. Padahal kan banyak yang menggunakan itu di kalangan. Banyak sekali. Pasiennya apa dulu banyak? Banyak wanita cantik-cantik, banyak sekali yang datang ke sini. Saya tidak tahu kelihatannya, dan saya pun pernah. Dia bekerja dan untuk merayu laki-laki. Oh, pekerja malam. Saya tidak tahu. Intinya dia bekerja untuk merayu laki-laki dan mendapatkan harta dari laki-laki. Istri simpanan apa ya? Bisa juga. Elsie, Mbak. Yang nyanyi-nyanyi bukan? Iya. Oh, yang nyanyi. Oh, biar sawerannya banyak. Nah, dan di situ jika saya pada saat melakukan hal itu, saya hanya membisiki manusia itu, berikanlah, kau uangnya banyak, Oh. berikanlah.
hatinya. Akhirnya dia kasih Benar. sawer, Jadi laki-laki janganlah pelit. bisikin kayak gitu. Berarti Itu ya, Gun. hati-hati yang suka karaokean ke Gun. eh Kamu itu sering dibisikin. pantesan ditonton. Iya. Uangnya sampai habis lupa diri kalau masuk ke karaokean. Namanya juga laki-laki. Oh, enggak apa-apa. Ya terserah kalian. Saya yakin. Saya paham. Paham, enggak apa-apa ya. Silakan. Silakan. Semuanya ditanggung oleh sendiri. Oh, Seperti apa? Apa menanggungnya sendiri? Dia tanya keluarganya. apa? Dia tidak diterima dimakamkan di sini. Kenapa sih? Bahkan di tempat kelahirannya dia tidak diterima. Gara-gara apa? Ya seperti itu. Bumi saja tidak mau menerima, apalagi Tuhan. Loh, kamu tahu itu malah mau jadi pengikutnya. Ya, itu memang tugas saya. Tugas saya adalah menyelesaikan manusia. Oh, berarti kau menyesatnya apa? Ya, apa? Juga banyak sekali jika pasien apa yang datang ke Abah juga tersesat. Oh, pinternya keli wong siji tapi nyesat na wong akeh. Kabeh. Pinter kamu ya. Biasa. Saya ingin bertanya boleh apa tidak? Monggo. Nih. Mau enggak? Kamu menyenangkan soalnya kasih rokok. Segara mangan sih gitu dadi dibuka kabeh. Enak enggak? Rahasiane. Ngapa rokoknya kecil sekali? Masa ini. Rokok masa kini. Nih, bukan. Hah? Kalau nanti saya sudah jadi apa yang beneran rokoknya yang gede. Ini masih kerek sekarang. Biasanya apa itu tidak ada sepertinya. Nah, itu karena Rokok globot ya. biar Yang berwarna coklat itu. apa? Tanya apa? Sebenarnya kita hanya berbicara saja karena kau mau menjadi majikan saya. Oh iya, Tentunya kau sudah memikirkan banyak hal ya. mengenai resiko dan sebab akibatnya nanti. Setan, bangsa jin seperti kami, jika di akhirnya nanti sudah berhasil menjalankan tugas untuk menyelesaikan manusia, Ya. itu mau dimasukkan kemana? Sedangkan manusia, jika manusia itu berhasil menjalankan tugas dari Tuhan, taat terhadap Tuhan, akan dimasukkan ke surga. Saya jawab dulu. Saya tanya kepadamu, jin dan setan beda atau sama? Beda. Apa yang membuat beda? Setan adalah sifat, Jin? jin adalah makhluk ciptaan. Kok masuknya setan atau jin? Jin dan juga setan. Ya, nggak bisa. Jin yang Katanya kemasukan setan. jin yang kemasukan setan. Iya. Oh, Ya gimana? bisa. Karena sifat saya seperti setan, jadinya saya jin dan setan. Nah, jin dan manusia itu sama-sama makhluk Ciptaan. ya. Manusia ada yang taat, jin juga ada yang taat. Manusia yang menyimpang itu dinamakan apa, Mbah? Setan juga bisa. Itu jaminannya neraka. Jin juga begitu, jika menyimpang diganti namanya jadi setan. Akhirnya ya. Tapi kan Tuhan memberikan tugas kepada saya dan memperbolehkan untuk menyesatkan manusia. Siapa yang bilang tugas menugaskan Tuhan menugaskanmu seperti itu? Nenek moyang saya dulu itu berkata kepada saya, tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk menyesatkan para manusia. Berarti bukan Tuhan yang bilang, itu kamu disesatkan oleh nenek moyang. Kamu tahu ya, kalau di ajaran saya, ya nenek moyangmu itu namanya iblis ya, Mbak. Iya. Iblis itu tidak mau patuh terhadap Tuhannya. Lebih baik dia masuk ke neraka daripada harga dirinya turun harus hormat kepada manusia. Tidak seperti itu. Kita diciptakan di dunia ini itu bertugas untuk menyesatkan manusia. Nah, Saya sudah berhasil banyak sekali menyesatkan banyak manusia. Berarti kan tugas saya selesai di dunia, bukan selesai, berhasil di dunia ini. jadi kamu akhirnya jadi bahasanya keren di dunia persetanan ya gitu. Oh, beriman gitu ya, Pak. Iya, iya. Ya kamu disesatkan sama pimpinanmu Iya, kok. nenek moyangmu itu yang menyesatkan. Kalau andai saja kamu jangan ya suku. andai saja kau tidak disesatkan nih dan kau taat peraturan ya, Saya menaati peraturannya.
Cuma bedanya peraturan nenek moyang. Kau tadi udah bilang sendiri itu nenek moyangmu, bukan Tuhan. Sedangkan yang bikin nenek moyangmu siapa? Siapa yuk? Tapi kan nenek moyang yang dulu pernah tinggal di surga bersama Tuhan. Ya kenapa kok jadi diturunkan ke sini gara-gara apa? Karena ditugaskan untuk menyesatkan manusia. Itu karena dikeluarkan, bukan ditugaskan. Ditugaskan. Nih, tersesat. Bukankah kau yang tersesat? Terus siapa? Ya kau mau memelihara saya dan kami semua yang bekas dari apa? Nah, Ya kan itu sesat kamu. Saya berhasil menyesatkan keluarganya apa? Terutama kamu yang mau memelihara kami. nah, nih, ya wis. Jika saya tersesat, ya nggak apa-apa. Saya gantian tanya kepadamu. Apa? Kok kamu mau itu disesat-sesatkan? Loh, saya tidak tersesat dan saya tidak disesatkan. Ya saya menjalankan tugas itu dengan baik. Karena saya akan mendapatkan balasan nantinya. Kau bedakan tubuhmu dengan makhluk ini nih. yang bedanya apa sama beliau ini? Kau dan beliau sama-sama jin. Sama-sama jin. Bedanya apa dengan kau? Dia percaya. Kamu terapi. Jin bisa memanipulasi pandangan. Jangan salah. Saya pun tugasnya seperti itu. Wah, kamu masa termanipulasi dengan pandangannya sendiri? Di sini tingkat kekuatan jin pun berbeda-beda. Terus Juga kekuatan jin pun memiliki batasan. Tidak semuanya sama rata memiliki kekuatan yang sama. nih, Pengetahuan jin pun berbeda-beda. Banyak yang memiliki pengetahuan sangat banyak, juga banyak pengetahuan yang hanya sedikit. kau ini sudah dalam kondisi yang sangat bahaya. Karena apa? Kau sedang disesatkan oleh pikiranmu sendiri. Titik, nggak ada, wah nggak boleh koma. Kok di pikiran sendiri sudah tersesat? Saya tidak tersesat. Saya benar menjalankan hal itu. Lah itu saja udah tahu-tahu salah aja kamu memang bilang mau nggak tersesat. Bedanya apa dengan beliau? Coba. Sama. Ya enggak, ya beda. Kau saja tidak mau jujur terhadap diri sendiri. Sama-sama saya. Hah? Sama. Bedanya apa? Ini memang cahaya dari lampu, kok cahaya dari api. Cahaya lampu akan Sama-sama percaya. Tapi bedanya tahu nggak? Api lama-lama mau menghabisi dirimu, kebakaran, habis gosong. Kalau ini enggak, tetap terang. Mau ngapa yuk? Ya kak, di mana-mana api bakalan habis, kobaran, gosong. Ya kan? Kau takut dengan api enggak? Takutlah. Katanya kau terbuat dari api. Api takut api. Sakit enggak? Enggak. Sakit tidak? Pinter banget tidak bisa. Sakit tidak? Ada cerdas gitu. Sakit enggak? Oh, Saya tidak usah menyentuhmu loh. saya tidak bisa menyentuhmu. Raka ini yang menyentuhmu. Raka ini sama-sama terbuat dari tanah. Kau pun terbuat dari tanah. Kau masih merasakan sakit. Bukan ini terbuat dari bapak ibu. Kamu tersesat. Sudah mana kepala kerbaunya? Ya udah, saya siapkan dulu kau keluar. Oke? Terima kasih. Bayarnya mana itu? Kau yang harus membayar pada saya. Kau yang meminta bantuan pada saya. Baik teman-teman, ini obrolan sangat menarik ya. Bahwasanya kita akan bisa lebih belajar mendalami sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka semua di balik pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui. Ya kurang lebih sedikit ceritanya seperti itu teman-teman ya. Mereka melakukan hal itu dengan kata dilandasi manipulasi atau tasyakul, bahasanya yang keren sedikit lah mbak, tasyakul ya. Merubah sesuatu atau merubah wujud terhadap suatu benda, karena sifat
manusia pada dasarnya itu lebih ke material sih. Dan apa-apa sesuatu yang harus dilihat. Pusatnya ada di sana. Nanti kita akan tutup semua celah-celah tempat keluar masuknya dari bangsa mereka di sini. Tapi tolong Mbak, karena air kali Mas Sadarnya mana? Mas bangun ke dari kipret-kipretnya ya. Buat mari ke orang Bang. Kayaknya memang juga mesti keren. Ini buat banget. Biar saya sih ya. Jangan sampai ada timbul ledakan atau apa Bang. Iya. Kita berrencana aja. Oh. Oksigen. Iya Mas, kami lagi. Oh, di belakang. Cuma tembak. Mau tahu jam berapa? Ini Mas. Untuk sampel saya jatuh dalam bukaan. Gini. Apa sih bentuknya? Rambut apa? RB. RB. Terus kenapa? Siram mungkin Mas. Ya, sampel. Baik teman-teman, ini alhamdulillah. Enak sih Mas. Hah? Enak. Kita tinggal menyelesaikan pembentengan di sini sambil menarik makhluk agar keluar dari area sini. Terima kasih ya teman-teman ya. Takut durasinya kepanjangan. Ini kita pembentengan.